Hello, salam leadership wisdom bersama saya Daniel Ronda. Senang boleh menjumpai Anda dalam seri pelayanan kepemimpinan di YouTube saya. Hari ini kita akan membahas tentang bolehkah gembala menjadi YouTuber? Karena pertanyaan ini diajukan oleh seorang gembala dari daerah yang terinspirasi dengan seorang pengkhotbah terkenal, seorang wanita di Jakarta, dan dia memberi kesaksian bagaimana pelayanan YouTube-nya sangat luar biasa. Dan dia terinspirasi dan dia bertanya kepada saya, bolehkah saya sebagai gembala menjadi seorang YouTuber? Nah, tentu saya ingin menjelaskan beberapa hal tentang hal itu. Namun basicnya saya ingin menyatakan bahwa boleh, dan tentunya zaman sekarang, zaman dunia digital, kita wajib juga melayani saudara-saudara kita yang masuk ke dunia digital yang oleh Lembaga Sabda disebut suku-suku digital. Dan itu adalah sesuatu yang perlu kita layani. Jadi tentu boleh. Namun ada titipan yang penting yang perlu dipikirkan oleh para gembala sebelum memasuki pelayanan di YouTube ini. Karena sebagaimana kita dalam pelayanan-pelayanan apapun perlu memiliki kode etik dan berbagai pedoman-pedoman yang menuntun kita, sehingga kita apapun yang kita lakukan semuanya memuliakan Tuhan. Nah, hal yang pertama yang perlu mendapat perhatian bagi gembala yang ingin masuk ke dalam pelayanan YouTube adalah yang pertama, harus ada panggilan dari Tuhan dan motivasi yang benar di dalam melayani. Artinya, seorang yang ingin masuk ke dalam pelayanan digital ini, Tuhan telah menaruh kerinduan yang dalam di hatinya untuk menjangkau orang-orang yang ada di dunia digital. Kerinduan itulah yang harus ada terlebih dahulu. Dan motivasinya harus benar. Karena apa? Karena jangan sampai motivasinya ingin mendapat uang. Apalagi YouTube telah menyediakan suatu iming-iming dapat dimonetisasi, atau jika kita memiliki subscribers dengan jumlah tertentu dan jam tayang kita ditonton mencapai misalnya 4.000, maka kita akan mendapat penghargaan berupa uang sebagai bentuk apresiasi apa yang telah kita kerjakan, partisipasi kita sebagai warga netizen dalam memberikan kontribusi ke dunia digital lewat video-video YouTube kita. Tetapi motivasi kita bukanlah dan tidak boleh uang. Kalau motivasinya masuk ke YouTube dan menjadi YouTuber untuk mendapat uang, maka pelayanan kita sudah salah. Pelayanan kita keliru. Karena apapun itu, entah pelayanan digital, entah pelayanan konvensional di gereja, motivasi kita bukan karena uang, tetapi murni karena terpanggil untuk melayani jiwa-jiwa. Jadi yang pertama, perhatikan panggilan dan motivasi kita. Jangan sampai kita mendengar ada seorang hamba Tuhan terkenal mendapatkan uang dan hidup dari YouTube, lalu kita punya motivasi ingin seperti dia mendapatkan uang. Mungkin dia juga tidak ada motivasi itu. Tetapi ingat, kemudian jika YouTube akhirnya memberikan uang, terimalah itu sebagai berkat, bukan tujuan dari pelayanan. Jadi, jangan mencari uang untuk melayani dalam bentuk format apapun. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, kita harus terpanggil
dalam pelayanan yang spesifik di dunia digital. Saya juga sedang belajar bagaimana mengembangkan pelayanan YouTube ini, walaupun saya dalam menggunakannya secara sederhana. Tetapi kita harus memiliki konten-konten yang spesifik yang menjadi panggilan kita. Kita tidak bisa menjadi ahli untuk semua hal. Yang dicari di YouTube di abad ke-21 ini, di abad suku-suku digital ini, di era suku-suku digital ini adalah spesifikasi. Apa yang menjadi panggilan khusus sehingga saudara masuk ke dunia digital. Mungkin saudara mau pelayanan anak muda. Untuk saya misalnya, saya fokus kepada kepemimpinan Kristen. Fokus kepada gembala yang menjadi pemimpin. Fokus kepada hal-hal yang berhubungan dengan memperlengkapi gembala sebagai pemimpin. Hal-hal ini saya fokuskan. Saya tidak membahas tentang traveling, saya tidak membahas tentang berkebun, saya tidak membahas tentang hal-hal lainnya di luar kepakaran saya, atau saya membahas tentang sejarah gereja misalnya, atau pokok-pokok pikiran, teologi, sistematika yang sifatnya khusus tinggi untuk para ahli. Tapi saya berfokus kepada, kalaupun saya membahas teologi untuk awam, untuk di gereja. Jadi kita harus punya panggilan khusus, spesifik. Saya senang dengan teman sejawat kami, misalnya dia ingin melayani lewat pengalaman dia sakit lambung, maka dia membuat YouTube tentang sakit, bagaimana mengatasi sakit MAH. Teman sejawat kita di Bali. Kemudian ada yang fokus pada pelayanan anak, ada yang fokus kepada pelayanan musik, dan seterusnya. Jadi apa yang menjadi panggilan kita, tekunilah itu. Itu yang kedua. Jangan mengisi YouTube kita dengan semua hal. Ya, jadi tidak ada spesifikasi. Tidak ada dalam istilah kepemimpinan signature kita. Saya pakai bahasa Inggris tapi dengan logat Indonesia, signature. Artinya signature kita itu apa? Apa yang menjadi karakteristik orang ingin kenal kita? Mungkin ada yang berfokus kepada pendoa syafaat. Ada YouTube yang sangat luar biasa mengirimkan renungan dan doa setiap hari, dan itu orang menonton ribuan. Nah, spesifikasi inilah yang penting dalam pelayanan YouTube. Yang ketiga, jangan takut dan malu. Nah, inilah yang menyebabkan kadang-kadang saya pun mengalami hal itu. Saya sudah mengisi YouTube tahun 2012. Tapi kadang-kadang saya merasa malu karena teknologi yang saya pakai sangat sederhana. Pakai webcam, lampu seadanya, dan tidak ada editing video dan sebagainya yang cukup mumpuni. Kadang-kadang kita merasa malu, minder, dan seterusnya. Ternyata Tuhan memperlihatkan kepada saya bahwa ternyata walaupun sederhana videonya, yang penting adalah kontennya. Yang penting isinya. Yang berisi tentang how, tentang mengapa, what, tentang apa, lalu how, bagaimana. Tidak perlu menjadi doktor, tidak perlu menjadi master, tidak perlu punya gelar-gelar hebat. Yang penting saudara memiliki suatu passion, panggilan, memiliki suatu produk atau hal-hal yang dapat saudara sharekan sebagai kepakaran, keahlian saudara. Ya, jadi kalau ada yang menyanyi, ada yang punya pengalaman asam lambung, ada yang terpanggil pelayanan anak, ada yang panggil pelayanan doa. Secara simple, ayo masuk ke dalam. Ayo layani. Jangan rasa takut karena kita punya teknologi sangat simple. Jangan malu dan minder dan lihat pengkhotbah-pengkhotbah besar di kota yang punya teknologi yang sangat luar biasa. Ya, cukup yang sederhana kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah konsisten. Konsisten dalam mengisi.
Ini yang saya pelajari dalam beberapa waktu ini tentang YouTube. Karena ini kelemahan saya. Saya sudah masuk ke dunia YouTube sejak tahun 2012. Tapi kemudian ketika dalam kesibukan pelayanan saya, akhirnya saya berhenti. Saya mengisi seadanya. Kalau saya sempat, saya isi. Kalau saya lagi senang, saya isi. Tetapi tahun 2021, di akhir tahun 2021, Tuhan mengingatkan saya tentang pentingnya panggilan pelayanan digital. Kita tidak bisa hanya menulis tentang pentingnya pelayanan dunia digital. Saya menulis paper tentang pelayanan dunia digital. Saya diminta ceramah, tapi saya menemukan suatu diingatkan untuk ditegur ya secara pribadi, saya pribadi, bahwa kita tidak bisa hanya memberikan teori, memberikan semangat. Anda harus mempertunjukkan, memberi contoh pelayanan YouTube itu seperti apa, walaupun simpel dan sederhana. Nah, inilah saya sekarang. Saya mempertunjukkan itu. Walaupun viewersnya sedikit, saya tidak merasa menyerah dan saya merasa kecewa. Yang ditonton hanya 50 sampai mungkin 100-an orang, tidak sampai ribuan, jutaan apalagi. Ya, wah, saya tidak mencari target viewers. Karena saya sebagai dosen, saya ingat waktu saya mengajar, jumlah mahasiswa saya ya yang pasca biasanya 5 atau sampai 30. 5 sampai 30 orang di kelas, dan saya bangga mengajar mereka. Kemudian kalau di S1 mungkin 50-60, saya bangga mengajar mereka. Tetapi mengapa kita merasa terpukul kalau yang menonton sedikit? Hanya sedikit orang, 20-30 orang, atau 40 orang, atau 50 orang setelah 1 tahun. Mengapa? Apakah motivasi saudara hanya untuk mencari penonton? Atau saudara ingin menjadi berkat? Nah, kalau menjadi berkat, biar 1 atau 2 orang sudah bersyukur mendapat berkat, tentu itu suatu hal yang indah dan menyenangkan. Karena itu kita sedang menjadi alat di tangan Tuhan untuk memberkati. Dan yang kelima dan yang terakhir adalah ketika saudara terpanggil untuk pelayanan YouTube, maka belajar dan terus belajar. Masalah dalam kita mengisi YouTube adalah kita kadang-kadang kekurangan bahan. Tidak ada ide, tidak ada gagasan lagi. Ayo terus belajar, itu konten. Tapi juga dari segi waktu kita upload video ini, kita perlu juga belajar strategi-strategi, walaupun sederhana. Saya baru belajar tentang thumbnail, saya baru belajar tentang kapan memasukkan. Saya terus belajar, karena saya tahu saya mengerti dan menikmati YouTube, tapi saya belum mempelajari bagaimana cara men-sharingnya, cara membuat menarik dan seterusnya. Dan ini saya sedang menekuni. Dan saya belajar dari anak-anak muda. Saya tidak merasa, wah saya sudah doktor, saya tidak perlu belajar. Tidak, justru dalam zaman seperti ini kita harus belajar dari orang-orang muda. Jadi jangan berhenti belajar. Inilah 5 hal yang menjadi tips dan menjadi awasan bagi kita ketika kita mau terlibat dalam pelayanan YouTuber, menjadi YouTuber. Dan pelayanan YouTube ini memang penting kita masuki, tetapi dengan hati dan motivasi yang benar. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan kita semua.